Ya, selamat pagi anak-anak kelas 8. Pada pagi hari ini kita mempelajari bab 8 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Bapak harap kalian semua sehat dan menjaga diri agar tidak terkena wabah pada masa sekarang ini. Ya, materi pembelajaran kita adalah memperkuat komitmen kebangsaan. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, memahami pengertian komitmen kebangsaan. Yang kedua, memahami tentang sejarah komitmen kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, memahami bagaimana pentingnya komitmen kebangsaan, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi langsung aja yang pertama, apa yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan? Untuk memahami komitmen kebangsaan, kita harus paham dulu pengertian komitmen dan kebangsaan. Komitmen berasal dari kata tindakan yang berdasarkan dari kebulatan tekad dan pikiran. Bapak ulang sekali lagi, komitmen itu adalah tindakan yang berasal dari kebulatan tekad dan pikiran. Jadi kalau kita sudah punya tekad dan kita pikirkan itu bisa, maka ditunjukkan dengan tingkah laku. Itulah yang disebut dengan komitmen. Adanya kesamaan antara tekad, pikiran, dan tingkah laku, itulah yang disebut dengan komitmen. Kemudian yang dimaksud dengan kebangsaan. Kebangsaan berasal dari kata bangsa. Bangsa itu apa? Bangsa itu adalah kumpulan orang-orang yang bersatu. Kumpulan orang-orang yang bersatu, berarti ada orang-orang yang bersatu. Kenapa dia bersatu? Karena orang-orang itu ternyata memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada berbagai macam suku, ada berbagai macam budaya, ada berbagai macam bahasa. Mereka bersatu, kumpulan orang-orang yang bersatu. Kenapa mereka bersatu? Karena memiliki kesamaan. Kesamaan apa aja? Kesamaan sejarah, kesamaan tempat tinggal, kesamaan cita-cita, tujuan, dan kesamaan lainnya. Mereka tunduk terhadap peraturan pemerintahan mereka. Jadi, Bapak ulang sekali lagi, bangsa adalah kumpulan orang-orang yang bersatu karena adanya kesamaan cita-cita, latar belakang, tempat tinggal, dan lainnya. Mereka tunduk terhadap pemerintahan. Kita ambil contoh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu kalau kita lihat di dalamnya ada berbagai macam suku yang berbeda. Batak, Aceh, Padang, Jawa, Madura, Irian Jaya, dan lainnya. Berbagai macam suku itu bersatu membentuk bangsa. Kenapa berbagai macam suku itu bersatu? Kita tengok sejarah, mereka sama-sama diperbudak oleh bangsa asing, mengalami penderitaan. Kita tengok mereka memiliki cita-cita menjadi orang yang bebas dan ingin sejahtera. Sehingga pada masa dahulu mereka bersatu dalam Sumpah Pemuda membentuk suatu negara. Itulah bangsa. Oke, jadi berdasarkan dua kata itu, maka yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan itu adalah kebulatan tekad atau tindakan yang berasal dari tekad atau pikiran untuk membentuk suatu bangsa atau suatu negara yang kuat. Oke, jadi itulah pengertian dari komitmen kebangsaan. Bapak harap kalian memahami. Kalau selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah komitmen kebangsaan Indonesia. Jadi kita balik lagi, komitmen kebangsaan adalah kebulatan tekad untuk membentuk suatu bangsa. Pak, zaman dahulu ada nggak kebulatan tekad untuk membentuk suatu bangsa, Pak? Ya, zaman dahulu udah ada komitmen kebangsaan. Itu kita tengok dari adanya kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6. Kemudian ditunjukkan lagi pada kerajaan Majapahit abad ke-14. Abad ke-6 berdirinya kerajaan Sriwijaya di daerah Sumatera, tepatnya di Palembang. Itu kerajaan Sriwijaya mereka berkomitmen untuk membentuk suatu kerajaan yang kuat. Rakyat-rakyatnya mendukung, pemerintahan kerajaan mendukung, mereka menjadi negara yang kuat. Sehingga pada masa kerajaan
menjadi negara yang kuat, bukan negara, maaf, menjadi suatu kerajaan yang kuat. Kenapa? Karena ada komitmen, kebulatan tekad yang ditunjukkan antara pejabatnya Sri Gajah Mada. Sewaktu dia diangkat jadi patih, dia langsung mengeluarkan sumpah tidak akan memakan kepala atau kelapa sampai menjadikan Majapahit negara atau kerajaan yang kuat. Dan sumpahnya itu didukung oleh tentaranya, rakyatnya, serta rajanya. Sehingga kita lihat kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang sangat kuat, yang bisa menguasai Jawa, Sumatera, sampai ke perbatasan Cina. Jadi kekuatan suatu negara, suatu kerajaan, suatu kelompok itu bisa ditunjukkan berdasarkan bagaimana komitmen yang dimiliki oleh rakyatnya. Jadi balik lagi, komitmen kebangsaan Indonesia itu sejak zaman dahulu sudah ada, sehingga mereka menjadi negara yang kuat. Kemudian pada abad ke-15 masuklah para bangsa Eropa. Mereka menghancurkan komitmen bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang kuat, yang kita kenal dengan politik divide impera, sehingga rakyat Indonesia tidak lagi bersatu padu untuk memperkuat bangsanya, tetapi mereka malah sibuk berperang antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara raja satu dengan raja yang lain, dan kemudian mereka akan dikuasai oleh bangsa Eropa. Jadi komitmen ini dihancurkan, dan upaya bangsa penjajah di Eropa bahkan sampai menghapus, bagaimana caranya menghapus sejarah-sejarah bangsa nenek moyang Indonesia yang kuat seperti Majapahit dan Gajah Mada. Bagaimana mereka menguasai Indonesia dengan cara melakukan pembodohan. Jadi akibat tidak adanya komitmen untuk membantu suatu bangsa, bangsa Indonesia mengalami penjajahan atau penderitaan kurang lebih selama 350 tahun, di mana bangsa Indonesia pada masa penjajahan mengalami berbagai macam siksaan. Dicambuki, hartanya dirampas, tidak boleh belajar, tidak boleh hidup senang, dan lainnya. Kemudian komitmen kebangsaan ini kembali dibangun oleh putra-putra Indonesia. Mulailah mereka bersatu dengan pendidikan, dengan ilmunya, mereka mulai bersatu. Bagaimana? Itulah yang dipelopori dalam Sumpah Pemuda. Mereka mulai bersatu berkomitmen bagaimana kita membentuk suatu negara Indonesia yang kuat, bagaimana membentuk negara bangsa yang kuat, sehingga menjadi negara atau bangsa yang dihormati, bangsa yang bebas, dan tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Itu bisa kita lihat komitmen kebangsaan ini mulai dibentuk baik dari pemikiran si Muhammad Yamin, Soekarno, dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi di sini peranan komitmen sangat besar untuk menjadikan negara yang kuat. Dan komitmen kebangsaan Indonesia sudah ada dari zaman dahulu dan dilemahkan oleh bangsa Eropa, kemudian dibangkitkan lagi putra-putra Indonesia. Jadi komitmen kebangsaan kita mengalami pasang surut yang sangat drastis. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga, apa manfaat komitmen kebangsaan pada masa dahulu dan masa sekarang bagi kita, Pak? Ya, manfaat kebulatan tekad tadi yang Bapak bilang, komitmen kebulatan tekad kita untuk melaksanakan sesuatu, membentuk negara yang kuat. Maka apa manfaatnya zaman dahulu, Pak? Zaman dahulu kita tengok kehidupan kita menjadi rukun antara satu dengan yang lain, sesuai dengan apa yang dicita-citakan pendiri Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, baik berbagai macam suku kita harus satu, baik berbagai macam agama kita harus satu. Jadi berdasarkan satu bangsa itu kita berkeluarga. Jadi akibatnya seluruh rakyat di Indonesia hidupnya rukun, saling tolong menolong, saling bantu, saling menghargai, saling menyayangi. Jadi kalau ada perpecahan, ada perang-perang
sesama kita itu tidak memiliki komitmen. Dan bagaimana untuk kedepannya, Pak? Ya, diharapkan kita semua memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Kita pupuk, kita sadari bahwa kita adalah negara kebangsaan, yang artinya negara kita ini memang memiliki berbagai macam perbedaan. Jadi kita harus saling menghargai adanya perbedaan dengan orang lain, baik berbeda suku, agama, dan lainnya. Itu merupakan saudara kita dan kita harus menghargai supaya kita hidup rukun. Kemudian kita bisa menjadi negara yang kuat. Dengan adanya komitmen kebangsaan akan mendirikan negara Indonesia menjadi negara yang kuat. Dengan cara bagaimana? Kita harus belajar. Kita ikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita laksanakan hak dan kewajiban kita sebagai negara, warga negara, agar kita menjadi warga negara yang kuat. Jadi, untuk pada hari ini, materi tentang komitmen kebangsaan yang tujuannya pembelajarnya memahami pengertian komitmen kebangsaan, bagaimana sejarah komitmen kebangsaan dan manfaat komitmen kebangsaan. Bapak harap kalian sudah bisa mengerti. Dan Bapak harap kalian mau membuka literatur lainnya seperti internet untuk memahaminya. Kemudian silakan melakukan menyelesaikan tugas yang ada di buku paket untuk memahaminya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada Bapak melalui WA. Sekian, terima kasih.